semua, hai, selamat datang di podcast aku. Kali ini aku ditemenin nih sama Teh Iklima. Hai Teh Iklima, apa kabar Teh? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga lekas pulih ya Teh, agar kita bisa kumpul lagi. Nah, di podcast kali ini kita akan mengusung tema co-parenting. Podcast kali ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar parenting, yaitu tugas UTS dengan dosen pengampu Ibu Pepi Nuronia MPD. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, izinin saya untuk ngejelasin dulu ya Teh apa itu co-parenting. Jadi agar Teh Iklima sama teman-teman yang lain juga paham apa sih itu co-parenting. Nah, yaitu yuk Teh kita simak bareng-bareng. Co-parenting adalah ketika kedua orang tua yang sudah bercerai melakukan kerjasama untuk mengasuh anak. Sistem pengasuhan ini mengesampingkan perasaan pribadi orang tua, tetapi berfokus pada kesejahteraan dan kepentingan anak. Perceraian adalah hal yang paling tidak diinginkan dan dihindari oleh semua orang. Nah, salah satu cara pengasuhan yang bisa ibu dan ayah lakukan pasca perceraian adalah co-parenting. Hal ini dapat membuat anak tetap menerima perhatian dari orang tuanya secara bergantian. Parenting mengacu pada orang tua yang berbagi tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak mereka setelah berpisah. Anak-anak mungkin mengalami gejolak emosi ketika orang tuanya bercerai atau berpisah. Nah, parenting ini bisa membantu meminimalkan efek perceraian tersebut pada anak. Cara menerapkan co-parenting pada tiap keluarga bisa berbeda-beda, tetapi sebagian besar harus melibatkan kedua orang tua. Sebagai orang tua, mereka harus bekerja sama untuk menentukan kesejahteraan anak, pengaturan hidupnya, pendidikannya, kegiatannya, dan kesehariannya. Selain itu, kedua orang tua juga harus sering berinteraksi dan menghormati satu sama lain. Ketika menjalani gaya parenting ini, ayah dan ibu perlu mengesampingkan perasaan pribadinya agar mampu memberikan kebutuhan anak secara fisik dan emosional. Co-parenting yang efektif bermanfaat untuk membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan pada anak. Itu juga bisa membantu mengurangi konflik antara orang tua yang berdampak negatif pada anak dan memberikan fasilitas stabilitas yang aman untuk anak. Salah satu yang paling penting dan utama dari prinsip parenting ini adalah mendahulukan kebutuhan emosional dan fisik anak daripada perasaan pribadi. Co-parenting membutuhkan fleksibilitas, kesabaran, komunikasi yang terbuka dan konsisten, serta kemauan dari kedua orang tua untuk bernegosiasi dan berkompromi. Pasalnya, seiring berjalannya pola asuh ini, mungkin akan ada banyak hal yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan ayah dan ibu. Ini bisa sangat sulit bila hubungan romantis antara kedua orang tua sudah berakhir, terutama ketika hubungan itu berakhir dengan buruk. Namun, jika ayah dan ibu memiliki hubungan yang cukup baik, maka pengasuhan dapat menghasilkan banyak manfaat. Keduanya juga perlu paham jika cara parenting ini adalah sesuatu yang menantang. Sebab, tempat yang kedua orang tua akan berbeda, bahkan jarak antar rumah dapat mempersulit cara pengasuhan ini. Kunci sebenarnya agar co-parenting dapat berjalan dengan lancar yaitu komunikasi. Orang tua harus melakukan segala cara agar bisa mendengarkan satu sama lain, terutama saat berbicara tentang anaknya. Pastikan untuk berbicara tanpa menyudutkan salah satu pihak. Nah, dari penjelasan saya barusan, gimana nih pendapat Teh Iklima terkait co-parenting? Apa ada yang ingin ditanyakan Teh? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya ya Teh. Wah, keren banget nih penjelasan dari Temista. Iya Teh. Oke dong, pertanyaan yang pertama, apa sih tips agar parenting pada orang tua bercerai tetap berhasil? Nah,
Terima kasih ya Teh Iklima atas pertanyaannya. Aku langsung jawab aja ya Teh, terkait pertanyaan Teteh yang pertama tadi. Apa sih tips agar parenting pada orang tua bercerai tetap berhasil? Nah yuk Teh kita simak jawabannya. Ada nih tips and trick agar parenting berhasil diterapkan, yaitu kita berperan sebagai orang tua harus menerapkan yang pertama, menerapkan parenting berfokus dan berpusat pada anak. Menurut terapis keluarga Berliansi Jody Comiato, LMVT, hal pertama yang perlu diingat saat melakukan parenting bersama adalah selalu pikirkan kepentingan dan usahakan yang terbaik untuk anak. Terlepas dari seberapa besar rasa suka atau tidak suka orang tua dengan pasangannya, kalian sebagai orang tua harus sejalan dalam hal mengasuh anak. Hal itu termasuk memutuskan hal-hal baik seperti perayaan, pesta, liburan, atau hal-hal yang lebih menantang seperti perilaku, konsekuensi, dan lain-lain. Menerapkan komunikasi langsung, komunikasi yang bebas konflik, teratur, dan konsisten dengan mantan pasangan adalah komponen kunci keberhasilan parenting. Yang ketiga, mengontrol emosi. Ciri khas parenting bersama yang berhasil adalah ketika orang tua sudah bisa mengesampingkan perasaan dan emosi mereka untuk fokus pada perkembangan, kesejahteraan, dan merawat anak-anak mereka. Untuk mencapai hal ini, orang tua harus berkomitmen bersama untuk berperilaku baik satu sama lain, terutama di hadapan anak-anak. Anak-anak tidak akan bisa memahami bila kamu memperlakukan orang tua mereka yang lain juga mereka sayangi dengan cara yang negatif atau tidak sopan. Yang keempat, kita sebagai orang tua harus menerapkan prinsip mengelola ekspektasi anak. Mengelola ekspektasi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi ini bahkan lebih penting ketika mengasuh anak bersama, sebab hal itu membantu menghilangkan kemungkinan konflik yang tidak perlu. Berikut tips praktis untuk membantu mengelola ekspektasi dalam parenting bersama. Yang pertama, dorong anak untuk memiliki hubungan yang sehat dengan orang tua lainnya. Yang kedua, pastikan ekspektasi kamu jelas dan terbuka terkait pengasuhan bersama. Yang ketiga, berusaha dengan apa yang kamu bisa kendalikan dan pahami apa yang berada di luar kendali kalian sebagai orang tua. Keempat, ingatlah bahwa anak akan belajar ketangguhan dengan memperhatikan cara orang tua mengasuh anaknya untuk mengatur emosi dan meminimalkan konflik. Itu Teh, tadi jawaban dari pertanyaan Teteh. Ada lagi Teh pertanyaannya atau gimana sih tadi Teh? Jawabannya apa sudah cukup? Baik, terima kasih Teh atas jawabannya. Silakan Teh kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi. Tanya apa Teh? Silakan. Bagaimana sih cara parenting yang betul saat kedua orang tuanya bercerai, tetapi kedua orang tua tersebut sudah memiliki keluarga baru lagi? Lalu bagaimana kesehatan mental anak saat anak-anak mengetahui hal tersebut? Apa yang perlu disiapkan kedua orang tua tersebut? Baik Teh, terima kasih pertanyaan keduanya. Akan saya jawab ya. Di pertanyaan kedua Teteh tadi, bagaimana cara parenting yang betul saat kedua orang tuanya sudah bercerai tapi memiliki keluarga baru? Nah, respon anak itu gimana gitu ya tadi Teh? Nah, yaitu salah satu cara yang paling utama dari sistem pengasuhan bagi kedua orang tua yang telah menikah lagi adalah mendahulukan kebutuhan emosional dan fisik anak. Hal ini harus menjadi prioritas dan perlu mengesampingkan perasaan pribadi dari ayah atau ibunya. Keduanya juga perlu pahami jika cara pengasuhan ini adalah sesuatu yang menantang. Sebab tempat yang ditinggali mereka juga berbeda. Bahkan jarak antar rumah dapat mempersulit cara parenting. Kunci sebenarnya parenting ini tuh ada di komunikasi Teh. Orang tua harus melakukan segala cara agar bisa mendengarkan satu sama lain, terutama saat membicarakan tentang anaknya.
Pastikan untuk berbicara tanpa menyudutkan salah satu pihak. Cobalah untuk membuat aturan dan rutinitas untuk dipatuhi anak dan orang tuanya. Hal ini dapat memberikan banyak manfaat dan membantu dalam berkembangnya pengasuhan co-parenting ini. Sebagian anak broken home juga mengalami suasana hati yang tidak menentu atau mood swing atau gangguan suasana hati lainnya. Sebagian dari mereka memiliki untuk menarik diri dari pergaulan, enggan bersosialisasi dan tidak percaya diri. Perceraian juga berkontribusi dalam mendorong perilaku antisosial pada anak. Mengasuh anak harus disertai dengan kerja keras terlebih dahulu pada orang tua yang sudah bercerai. Namun hal ini diperlakukan agar anak tumbuh dengan baik. Nah, ada beberapa tips agar co-parenting dapat dilakukan secara efektif. Yang pertama itu ada komunikasi. Orang tua harus mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan anaknya secara terbuka. Jangan pernah mengangkat masalah pribadi dan masa lalu di depan anaknya. Komunikasi yang baik dapat menyelesaikan konflik agar pengasuhan co-parenting ini mudah berjalan. Yang kedua, kompromi. Orang tua perlu terbuka satu sama lain untuk membicarakan kebutuhan dan perawatan anak. Saling mendukung dan melindungi satu sama lain di depan anak tentu akan menunjang keberhasilan dari sistem co-parenting. Yang ketiga ada membuat strategi. Tidak semua keputusan yang dibuat perlu disetujui, tetapi kesepakatan yang paling dasar perlu dibuat. Hal ini dapat menjadi faktor penting dan mendukung tumbuh kembang anak seperti kesehatan, pendidikan, dan mental lainnya. Itu saja Teh, jawaban dari pertanyaan yang kedua Teteh tadi. Gimana Teh? Oke, terima kasih. Nah, terakhir nih Teh, Ya Teh, silakan. mau nanya lagi. Kadang kan orang tua yang sudah bercerai kan pasti salah satunya akan jarang bertemu dengan anaknya. Bahkan terkadang lupa memprioritaskan anaknya. Bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan co-parenting dengan baik agar anak tidak terkena dampak perceraian, dan faktor apa saja yang membuat co-parenting ini gagal? Terima kasih ya Teh. Oke, kan saya jawab. Berikut adalah beberapa cara menerapkan co-parenting yang baik untuk perkembangan anak. Yang pertama, melepaskan apa yang terjadi di masa lalu. Co-parenting tidak akan pernah berhasil jika orang tua masih terus mengingat masalah mereka. Wajar jika mereka masih merasa kesal atau frustasi karena masalah yang menyebabkan perceraian. Namun sebaiknya hal tersebut tidak dilampiaskan di depan anak mereka sendiri. Sebagai gantinya, orang tua bisa berkeluh kesah kepada rekan temannya, keluarga, atau berkonsultasi dengan ahli. Nah, yang kedua itu ada fokus pada perkembangan anak. Apapun yang terjadi pada kedua orang tua di masa lalu, ingatlah hal tersebut sudah lewat dan sudah berlalu. Tidak untuk dibahas dan diungkit-ungkit kembali, apalagi di depan anak. Fokus pola asuh co-parenting ada pada anak. Usahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka meski situasi tak lagi sama. Yang ketiga, menerapkan pola komunikasi yang baik. Sudah tidak tinggal serumah lagi, tentu pola komunikasi akan berubah. Nah, itu Teh tadi jawabannya. Gimana nih Teh terkait pembahasan kita tentang co-parenting ini? Sangat bermanfaat kan Teh? Ya, ini bermanfaat banget nih, apalagi untuk edukasi juga untuk orang tua yang sudah bercerai gitu. Iya, benar sekali itu Teh. Nah, sebenarnya banyak hal mengenai co-parenting yang dapat kita pelajari. Bagi orang tua yang dapat menjalankan co-parenting dengan baik, kalian sangat hebat loh, bisa mengesampingkan ego kalian masing-masing demi kesehatan mental anak. Sangat bermanfaat ya Teh Iklima pembahasan kita kali ini. Semoga juga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Tak terasa kita sudah di penghujung podcast ini. Saya selaku host berterima kasih kepada Teh Iklima karena sudah menyempatkan waktu untuk sharing tentang co-parenting ini. Saya Miftahul Jannah, mohon pamit undur diri.
Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafin. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye Teh Iklima, bye semua. Bye. See you di podcast selanjutnya.